Soal ma wasailu toharoh. Ma wasailu toharoh, apa alat-alat yang digunakan untuk bersuci atau perantara-perantara yang digunakan untuk melakukan kegiatan toharoh atau kegiatan bersuci. Jawab, al-ma'u wa turabu wal hajaru wa dabhu was-sabunu. Jawab, al-ma'u yang pertama atau alat untuk bertoharoh yang pertama ialah air. Al-ma' ini yang pokok, baik untuk menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Ini menggunakan perantara air. Tentunya air yang digunakan ya air yang suci dan hukumnya mensucikan. Nanti di belakang ada keterangannya tentang apa itu air yang suci dan mensucikan. Jadi yang pertama perantaranya ialah air atau alatnya untuk bertoharoh ialah air. Watturabu, dan yang kedua ialah dengan debu. Nah, ini alat toharoh yang digunakan ketika seorang bertoharoh dengan cara bertayamum dalam keadaan darurat. Jadi debu niku yang berterbangan nempel di tembok, nempel di lantai atau di tempat manapun yang sekiranya suci, itu nanti bisa digunakan untuk melakukan tayamum. Ini melakukan tayamum dalam keadaan darurat tentunya. Dalam keadaan darurat. Wal hajaru, dan yang ketiga perantara bertoharoh atau alat yang digunakan untuk bertoharoh ialah batu. Dengan syarat-syaratnya menggunakan batu untuk bersuci. Nah, ini maksudnya ialah dalam toharoh, yakni istinja atau cebok apabila tidak ada air. Apabila kondisi tidak ditemukan air, maka ceboknya bagaimana? Cebok itu bisa menggunakan batu yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis yang keluar dari lubang kubul ataupun dubur. Jadi untuk menghilangkan najis yang masih tersisa di lubang kubul ataupun dubur setelah buang air kecil atau buang air besar. Dan ini ceboknya apabila tidak ada air, maka cebok itu boleh dengan menggunakan batu. Tentunya batu yang bisa menghilangkan najis tersebut. Karena batu itu memiliki daya serap. Jadi batu memiliki daya serap. Ketika ditempelkan di lubang kubul, maka bisa menghilangkan atau mengangkat najis yang masih tersisa di lubang kubul ataupun dubur. Nah, hukumnya bagaimana ketika seorang sudah bersuci dengan batu menghilangkan najis setelah buang air kecil atau buang air besar? Nah, ini hukumnya suci kalau sudah dibersihkan dengan batu. Nah, ini istilah dahulu dengan batu. Sejatinya tidak harus dengan batu atau dengan sesuatu yang bisa meresap atau menghilangkan najis yang memiliki kriteria sifat yang sama dengan batu. Di antaranya ya mungkin dengan hal yang lain yang bisa menghilangkan najis seperti
pecahan genteng atau sesuatu yang keras tapi bisa menghilangkan najis tersebut. Atau zaman sekarang kekinian, ketika seseorang bepergian baik di pesawat atau di bis, biasanya sudah disediakan namanya tisu khusus untuk bersuci, untuk cebok. Ya, ini hukumnya ya sama dengan batu itu tadi, tidak harus dengan batu. Ini hukumnya suci walaupun tidak dengan air. Ya, tapi wajib apa? Tetap wajib melakukan istinja ataupun cebok walaupun tidak ada air. Ya, ini jadi dengan cara membersihkan najis tersebut dengan batu atau dengan tisu atau dengan sesuatu yang memiliki fungsi yang sama dengan batu tersebut dalam hal bisa menghilangkan najis dari lubang kubul ataupun dubur dengan syarat-syarat tertentu dalam bab istinja dengan batu. Itu nanti ada babnya sendiri, ada ketentuannya. Wadzabahu, kemudian yang selanjutnya perantara toharoh ialah samak atau menyamak, istilahnya proses menyamak. Ini bersuci dari najis. Bersuci dari najis sebenarnya menyamak itu. Najis yang bagaimana? Ialah najis yang masih menempel di kulit binatang yang disamak. Biasanya kalau binatang seperti sapi atau kerbau atau yang lainnya yang memiliki kulit keras, niku ketika hewan tersebut dikuliti atau dilepaskan kulitnya dari hewan yang sudah mati, niku cara pemanfaatan kulit tersebut biasanya kalau untuk dipakai untuk dimanfaatkan, misalkan untuk bisa zaman dahulu itu buat pakaian, bisa buat dibikin sajadah dan sebagainya. Nah, itu cara mensucikan najis yang masih melekat di kulit binatang tersebut. Biasanya kan masih ada sisa-sisa darah, sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang masih menempel di kulit binatang tersebut yang mau dipakai untuk dimanfaatkan untuk pakaian ataupun untuk sajadah atau yang lainnya. Dan itu dengan proses menyamak, yaitu dengan menghilangkan najis-najis yang bisa menyebabkan kulit hewan tersebut nanti membusuk kalau tidak dihilangkan. Itu hukumnya yang masih menempel di kulit bangkai binatang yang mau dimanfaatkan kulitnya itu harus dibersihkan dengan cara menyamak. Nanti dihilangkan dengan sesuatu yang sepet nih. Jadi dengan garam atau dengan sesuatu yang bisa menghilangkan sisa-sisa najis tersebut. Nah, niki menyamak itu memfungsikan kulit bangkai atau kulit hewan yang hukumnya bangkai, yang hukumnya memang bangkai. Kalau bangkai itu kan berarti hewan yang tidak disembelih, matinya tidak disembelih dengan cara penyembelihan syar'i. Jadi mati karena penyakit atau mati karena tertabrak motor dan sebagainya. Mati yang bukan karena disembelih, ada sapi mati, ada kambing mati yang matinya bukan karena disembelih dengan cara ketentuan syar'i. Nah, itu kulitnya bisa difungsikan. Kulitnya kan hukumnya najis. Yang namanya bangkai itu semuanya najis, kecuali bangkai manusia dan bangkainya belalang.
Selain itu kan najis. Maka hewan yang mati, kemudian matinya bukan karena disembelih dengan cara syar'i, hukumnya najis. Cuman kulitnya ketika memang bisa difungsikan, tapi maksudnya disucikan, nanti bisa difungsikan untuk pakaian atau untuk sajadah atau untuk hal yang lain yang bisa dimanfaatkan kegunaannya, itu boleh dimanfaatkan. Dan hukumnya ketika sudah disamak itu hukumnya suci, tidak najis lagi, walaupun tadi asalnya dari bangkai, dari hewan yang mati bukan karena disembelih dengan cara syar'i. Tapi kulitnya ketika sudah disamak, dihilangkan bau yang menyebabkan busuk, sisa-sisa daging, sisa-sisa darah yang menempel di kulit tersebut disamak, kemudian dijemur, nanti bisa difungsikan, bisa dimanfaatkan kulit tersebut, dan hukumnya suci, namun tetap tidak halal. Nah, ini jangan salah paham. Bangkai itu kulitnya boleh disamak, setelah disamak hukumnya suci, tapi tetap tidak halal. Artinya penggunaannya hanya untuk, selain untuk dikonsumsi. Ya kayak beduk, dibikin terbang, dibikin pakaian, dibikin sajadah, itu boleh. Tapi tidak untuk dimakan, karena hukumnya ya kalau dimakan ya tetap haram. Karena tadi awalnya bangkai. Karena awalnya itu misalkan dari bangkai atau hewan yang mati, bukan karena disembelih dengan cara syar'i. Itu proses mensucikan dari najis, tapi tidak menyebabkan halal, hanya mensucikan. Jadi setelah kulit bangkai disamak hukumnya suci, namun ya tetap tidak halal. Tapi boleh difungsikan untuk selain dikonsumsi, untuk pakaian. Dan pakaian tersebut apabila dipakai untuk sholat ya sah, karena sudah suci. Dipakai sajadah kulit bangkai, difungsikan untuk sajadah, untuk sholat, ya boleh, suci, karena sudah suci. Namun tidak halal apabila dimakan, apabila asalnya itu tadi dari hewan yang dihukumi bangkai atau hewan yang matinya bukan karena disembelih dengan cara syar'i. Itu kulitnya boleh disamak, dijemur, kemudian difungsikan untuk sesuatu yang selain untuk dikonsumsi. Itu namanya bersuci, yang dikenal dengan istilah menyamak.